Martial Peak 3675. Wu Kuang tertawa. Saya belum melihat kamu selama bertahun-tahun. Nada bicara kamu telah tumbuh banyak dengan penuh percaya diri. Tampaknya kamu tidak hidup sia-sia. Yang Kai menegangkan lehernya. Aku selalu seperti ini. Heaven as Devourer Great Emperor, yang dikenal sebagai generasi pertama dari kultivator jahat sejak zaman kuno, memiliki temperamen yang baik. Bahkan jika Yang Kai berulang kali menyinggung perasaannya, dia tidak pernah marah. Dia tersenyum. Mari kita bicarakan sesuatu. Yang Kai menahan ekspresinya. Meskipun ekspresinya masih suram, dia sedikit menekan. Apa yang kamu rencanakan? Wu Kuang mengangkat tangannya. Dengan lembut melambai di depannya. Papan catur dan bidak catur segera berubah menjadi cahaya bintang kecil. Dipelintir menjadi nebula untuk terbang ke langit. Dan mengambang di atasnya. Kemudian satu set teh muncul di atas meja. Tersenyum dan menatap Mei Jewer yang berdiri di belakang Yang Kai. Gadis, apakah kamu tahu cara membuat teh? Mei Jewer tidak tahu apakah dia harus menjawab atau tidak. Dia memandang Yang Kai dan melihat bahwa dia tidak keberatan. Jadi dia mengangguk. Ya, saya tahu sedikit. Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua di depannya seharusnya bukan orang baik. Dia juga tahu bahwa dia pasti ahli yang hebat. Tidak peduli sifatnya baik atau buruk. Dia harus menunjukkan rasa hormatnya padanya. Ada pekerjaan untukmu kalau begitu. Wu Kuang mengulurkan tangannya untuk menunjukkan. Mei Jewer melihat Yang Kai lagi dan melihat Yang Kai mengangguk. Kemudian dia berjalan ke meja. Berlutut dengan hormat. Dan menyeduhnya dengan tertib. Wu Kuang melihatnya sebentar dan memastikan bahwa Mei Jewer memang bisa membuat teh. Dia sepertinya sangat mahir membuat teh ini meskipun apa yang baru saja dia katakan sebelumnya hanya dia yang tahu sedikit. Wu Kuang mengangkat kepalanya dan memandang Yang Kai. Raja ini memang punya rencana. Apa yang ingin direncanakan raja ini terkait dengan kehidupan orang-orang dan kelangsungan hidup Star Boundary. Lanjutkan. Yang Kai menepuknya dengan dagu. Selesai. Wu Kuang tersenyum. Itu dia. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Yang Kai menyipitkan matanya. Wu Kuang menggelengkan kepalanya perlahan. Tentu saja kamu tidak akan percaya. Namun, bahkan jika kamu tidak percaya pada raja ini, kamu juga harus percaya pada Hong Chen. Setelah pertempuran pertama Laut Fragmen Bintang, raja ini dan Hong Chen digabungkan sebagai dua jiwa yang hidup bersama. Kedua jiwa itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dapat dikatakan bahwa kita dapat membuka rahasia satu sama lain dan melihat sekilas ide-ide di benak masing-masing. Tidak nyaman untuk memberitahu kamu apa yang telah kami lakukan. Kekuatan kamu terlalu rendah. Mengetahui itu mungkin tidak baik untuk kamu. Tetapi Hong Chen mengetahuinya. Dan dia setuju. Yang Kai mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Wu Kuang. Dia tidak percaya pada kentut tua ini. Tetapi jika Duan Hong Chen juga terlibat dalam masalah ini maka dia tidak bisa tidak berpikir dalam-dalam. Untuk mengatasi bahaya tersembunyi Wu Kuang, Kaisar Agung Hong Chen telah memotong tingkat kultivasinya beberapa kali. Sebagai seniman bela diri tahap Daosos, ia berulang kali memasuki Laut Fragmen Bintang untuk menemukan Wu Kuang. Jika plot Wu Kuang benar-benar tidak menguntungkan bagi Star Boundary, Duan Hong Chen tidak akan pernah setuju. Melihat langsung ke mata Wu Kuang, seolah menembus kehampaan dan kenyataan. Melihat ke kedalaman laut kesadarannya, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apa yang dia katakan itu benar?" Pertanyaannya tentu saja bukan untuk Wu Kuang, tetapi Duan Hong Chen. Kali ini Duan Hong Chen tidak menggunakan tubuh daging untuk menjawab, dan langsung mengirim transmisi suara ke pikiran Yang Kai, dengan nada tak berdaya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya. Tetapi apa yang dikatakan hantu tua itu benar. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Kekuatan hantu tua itu lebih tinggi dari kita saat itu. Dan dia tahu banyak hal yang tidak kita ketahui. Pertempuran pertama Star Fragment Sihei. Aku hanya bisa mengatakan orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Yang Kai terkejut. Yang mengejutkan bukanlah bahwa Duan Hong Chen setuju dengan pernyataan Wu Kuang. Tetapi rasa sakit dalam nada Kaisar Agung Hong Chen. Rasa sakit akibat pertempuran Laut Fragmen Bintang. Pertempuran Laut Fragmen Bintang adalah pertempuran hebat antara Star Boundary dan Kaisar Agung untuk memotong Wu Kuang, seorang penjahat. Di bawah Perang Dunia Pertama, 4 Kaisar Agung jatuh satu demi satu.
Dan tubuh daging Wu Kuang juga hancur. Tetapi jiwa ilahinya lolos. Pertempuran ini awalnya tanpa masalah. Meskipun ada 4 kaisar agung yang telah jatuh dan Star Boundary membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Tetapi mereka akhirnya menebang kaisar agung pemakan surga. Sekarang mendengarkan nada tak berdaya Duan Hongchen. Yang Kai benar-benar merasa seperti pertempuran laut fragmen bintang salah. Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin keempat kaisar agung mati sia-sia? Duan Hongchen melanjutkan. Tetapi kamu dapat yakin bahwa dengan saya melihatnya, tindakannya terbatas bahkan jika dia gila. Misalnya Starfield ini. Meskipun dia memperbaikinya, dia tidak melukai kehidupan manusia di Starfield ini. Dan dia juga tidak menghancurkan budidaya bintang. Dia hanya mengambil domain leluhur sebagai akar dan menggabungkan Starfield itu dengan domain leluhur. Yang Kai dengan ringan menarik napas dan menenangkan emosi di hatinya. Tapi mengapa ini bisa dikaitkan dengan keamanan Star Boundary? Duan Hongchen menjawab. Ini memang agak merepotkan. Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Jadi jangan bertanya. Jika kamu tahu terlalu banyak, itu tidak baik. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengetahuinya secara alami. Jika Wu Kuang mengatakan ini, Yang Kai pasti akan menamparkan wajahnya. Tetapi Duan Hongchen yang mengatakan ini, Yang Kai tidak bisa melakukan apa-apa. Sulit untuk bertanya lebih banyak. Yang Kai mengangguk. Setiap Starfield di alam yang lebih rendah harus disempurnakan dan itu harus diintegrasikan ke dalam dunia leluhur. Duan Hongchen menjawab. Kamu sekarang cukup kuat. Dan kamu dapat merasakan perubahan di wilayah leluhur jika kamu mau. Hantu tua mengatakan bahwa tempat ini adalah alam semesta yang hebat. Tetapi itu tidak mungkin salah. Menurut saya dan perkiraannya, jika semua Starfield dari alam yang lebih rendah terintegrasi, domain leluhur memang bisa menjadi alam semesta besar. Dan domain leluhur sama sekali tidak akan kalah dengan Star Boundary. Kamu harus tahu bahwa setiap Starfield ini bidang yang lebih rendah dipisahkan dari domain leluhur. Dan sekarang digabungkan kembali ke sumber aslinya. Yang terbaik adalah dapat menggabungkan semuanya. Jika kurang, maka tidak ada yang bisa mengatakan apa hasilnya. Yang Kai merenung untuk waktu yang lama. Lalu berkata, apa yang akan terjadi jika Starfield digabungkan? Konsekuensi paling langsung adalah identitas kamu sebagai Master Starfield akan hilang. Adapun yang lain, itu bukan apa-apa. Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup di Starfield setelah digabungkan? Itu tidak akan berdampak pada mereka. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan beberapa manfaat darinya. Jika alam semesta besar dari dunia leluhur terbentuk, Starfield yang bergabung secara alami akan mendapat manfaat. Yang Kai mengerutkan kening. Sebelum saya turun, seseorang memberitahu saya bahwa Star Boundary dan bidang bawah Starfield seperti pohon besar. Dan Star Boundary adalah mahkota pohon. Dan setiap bidang bawah Starfield seperti akar besar. Sekarang setelah Wu Kuang mencabut akar-akar ini dan memadukannya, apakah ada pengaruhnya pada mahkota pohon? Akar dan mahkota. Suara Duan Hongchen mengungkapkan sedikit kejutan. Hubungan antara Starfield dan Star Boundary memang seperti akar dan mahkota pohon. Fusi Starfield secara alami akan memiliki pengaruh pada Star Boundary. Dampak terbesar adalah bahwa jika seniman bela diri di Starfield cukup dibudidayakan, mereka dapat menyingkirkan belenggu hukum langit dan bumi dan melompat keluar. Mereka tidak akan memasuki Star Boundary tetapi ke dunia leluhur. Adapun Star Boundary, sudah lama diselesaikan. Makhluk hidup berkembang biak di dalamnya. Beredar tanpa henti. Jika tidak ada akar, itu tidak akan mati. Yang Kai mengerutkan kening. Tapi tetap setuju dengan Wu Kuang agak jelek. Duan Hongchen di Star Fragments si hari itu. Untuk membunuh Wu Kuang di Divine Soul. Dia tidak ragu untuk mati bersama Wu Kuang. Dan bahkan menganggapnya sebagai momok. Meskipun dia diblokir oleh Yang Kai kemudian, dia masih berpikir Yang Kai untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi melihat Yang Kai hari ini, dia sebenarnya berdiri pada level yang sama dengan Wu Kuang dan dapat berbicara dengannya tanpa cara apapun. Yang Kai berpikir dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah hati Duan Hongchen telah dirusak oleh Wu Kuang atau dia sendiri ditipu oleh Wu Kuang. Atau Wu Kuang melakukan sesuatu pada Duan Hongchen. Patua belum tuli. Lagi pula, Patua ini jauh lebih tua darimu. Tidak bisakah kamu sedikit menghormati Patua? Wu Kuang memandang Yang Kai. Yang Kai memutar matanya.
Lalu menurutmu aku harus memanggilmu apa? Wu Kuang berkata sambil tersenyum. Saya tahu kamu memiliki prasangka terhadap saya. Orang-orang di dunia ini yang mengetahui nama Wu Kuang akan memiliki prasangka terhadap saya. Tetapi ketika orang tua ini menjadi terkenal, nenek moyang kamu belum lahir. Bagaimana orang tua ini menyakiti minat kamu? Saat ini, mereka takut kepada orang tua ini seperti harimau dan menghindari orang tua seperti ular hanyalah rumor lama. Pada kenyataannya, sekarang di Star Boundary, berapa banyak orang yang tahu temperamen Patua? Yang Kai mencibir. Menurut kata-katamu, apakah kamu masih mengalami kesulitan dalam apa yang kamu lakukan saat itu? Wu Kuang tertawa. Tidak ada kesulitan. Saya membunuh orang. Saya menghancurkan bintang-bintang dan Starfield. Wajar untuk mendapatkan ketenaran. Tapi ada beberapa alasan untuk itu. Dan itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada sesuatu yang misterius dalam masalah ini. Hal ini telah diketahui oleh Hong Chen sejauh ini. Dia berhenti sejenak. Itu saja. Jangan bicarakan ini. Ayo minum tehnya. Saat berbicara, Mei Jewer telah menyajikan teh harum. Menuangkan secangkir untuk Wu Kuang. Dan secangkir lagi untuk Yang Kai. Dan kemudian berlutut dengan patuh ke samping. Yang Kai meliriknya. Dia mendorong cangkirnya di depan Mei Jewer. Mei Jewer terkejut. Dan buru-buru melambaikan tangannya. Tuanku mencintaiku. Dan murid itu akan mengingatnya di depan Starfield Master dan seorang ahli yang hebat. Bagaimana dia bisa minum teh bersama mereka? Merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat melayani mereka. Aku membiarkanmu meminumnya. Ini benar-benar barang yang bagus. Yang Kai mau tidak mau meletakkan cangkir itu ke tangan Mei Jewer. Meskipun dia belum mencicipi tehnya, dia hanya mencium aroma teh. Yang Kai tahu bahwa ini jelas bukan teh biasa. Dia adalah Raja Iblis berpangkat tinggi. Meminum ini mungkin tidak terlalu berguna baginya. Tetapi tingkat kultivasi Mei Jewer hanya dunia Origin King. Ini adalah kesempatan bagus untuknya. Bersambung.